BOLASPORT.com, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan seharusnya skuad Garuda bisa mencetak lebih banyak gol dalam laga lawan Arab Saudi ini. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Marcelino Ferdinand jadi bintangnya dalam laga ini, karena 2 gol Timnas Indonesia dicetak oleh pemain Oxford United tersebut. Dengan penampilannya tersebut, Marcelino Ferdinand keluar sebagai pemain terbaik atau Man of the Match dalam laga ini. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia yang sebelumnya menempati posisi juru kunci pun akhirnya merangkak naik ke atas. Skuad Garuda langsung menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Dalam laga ini, Jay Izes dan kawan-kawan tampil cukup bagus sejak awal pertandingan. Timnas Indonesia tampil menyerang sejak menit pertama, bahkan mereka beberapa kali menciptakan banyak peluang. Ragnar Oratmangun pada menit-menit awal langsung membuka peluang dengan menekan gawang Arab Saudi. Namun, skuad Garuda belum mampu membobol gawang Arab Saudi. Bahkan beberapa peluang kembali tercipta dari Kelvin Verdong, Rafael Struijk juga sempat tercipta. Dengan penampilan bagus Timnas Indonesia itu membuat Shin Tae-yong bahkan percaya tim asuhannya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Pasalnya, pada babak pertama skuad Garuda memang tampil agresif dan beberapa peluang tercipta dengan baik. Begitu juga pada babak kedua, beberapa kali ada peluang tercipta, meski akhirnya skuad Garuda meraih kemenangan 2-0 dalam laga ini. Shin Tae-yong mengucapkan terima kepada para pemain yang telah bekerja keras hingga sukses meraih kemenangan. Hari ini para pemain bisa jadi satu tim dan melakukan permainan yang baik, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Apalagi para fans sepak bola Indonesia menjadi satu dan memberi dukungan luar biasa, itu yang jadi kekuatan besar buat para pemain, ucapnya pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Memang apa yang kami persiapkan sudah dilakukan oleh pemain dengan baik, kata Shin Tae-yong. Di awal memang ada peluang yang bagus, harusnya bisa lebih mudah untuk cetak gol lebih banyak dari skor sekarang. Akan tetapi, tetap saya ingin mengekspresikan hasil ini dengan berterima kasih banyak kepada para pemain, tegasnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong membeberkan bahwa dalam laga melawan Arab Saudi ini, ia memang mempersiapkan taktik dengan maksimal buat Timnas Indonesia. Apalagi dalam laga sebelumnya Timnas Indonesia hanya bisa menahan imbang Arab Saudi. Untuk itu, tim pelatih mempersiapkan taktik dengan baik dan akhirnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa penampilan apik tim merah putih ini karena telah dilatih dengan maksimal selama persiapan. Oleh karena itu, para pemain Timnas Indonesia pun melakukan serangan dengan apik dan saat bertahan pun bagus. 100% diterapkan taktik, memang selama 3 hari sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semua, karena Arab Saudi pakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi sering kali banyak ruang kosong di belakang lawan, jelas Shin Tae-yong. Jadi saya memberikan instruksi kepada pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif dan itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di lapangan, tuturnya. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia akhirnya memecahkan rekor dengan meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi setelah 16 kali bertemu tak pernah menang. Jepang memberikan sinyal akan menggempur pertahanan Timnas Indonesia sejak menit awal. Timnas Indonesia dalam ujian serius saat menjamu Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengunci 1 poin dari laga ini tentu cukup krusial untuk menjaga kans lolos ke babak selanjutnya. Permainan bertahan menjadi pilihan yang rasional saat melihat pemain-pemain berkualitas milik Samurai Biru. Apalagi, pada laga terakhir Australia sukses memaksa Jepang bermain imbang 1-1. Baca juga, hasil FIFA Matchday Tim ASEAN, Malaysia hajar calon lawan Timnas Indonesia, Thailand ditahan Lebanon.
Hajime Moriyasu menyadari bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang solid. 3 tim yakni Arab Saudi, Australia, dan Bahrain sukses ditahan skuad Garuda. Tentunya, ini menjadi sinyal bahwa pertahanan skuad Garuda sudah teruji solid. Itulah salah satu opsi tendangan jarak jauh yang kami milik. Indonesia mungkin bermain bertahan, kami harus bermain agresif, kata Hajime Moriyasu. Pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2023 lalu, Jepang sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1. Namun, laga ini diprediksi akan berjalan berbeda karena skuad Garuda datang dengan kekuatan penuh. Salah satunya karena Kevin Dix yang akan debut melawan Samurai Biru. Indonesia juga dalam misi bangkit setelah kalah menyakitkan dari China. Kekuatan Indonesia lebih dari sebelumnya, lanjutnya. Moriyasu juga menilai bahwa Shin Tae-yong sudah mempersiapkan laga ini dengan maksimal. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah pasti membawa strategi terbaiknya demi mendapatkan hasil maksimal. Di sisi lain, Jepang juga siap memberikan perlawanan maksimal di laga malam ini. Kemenangan bagi Samurai Biru akan membuat mereka kokoh di puncak klasemen sementara. Saya rasa mereka Coach Shin juga menganalisis kami. Kita juga akan menganalisa Indonesia juga. Kita sudah siap menganalisa Indonesia karena kita punya pemain yang luar biasa, ujarnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap semua Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara bisa datang ke Indonesia. Tepatnya, saat Timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang. Ini jadi langkah agar bisa membawa kemajuan bagi sepak bola ASEAN. Pasalnya, Indonesia jadi satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan, undangan sudah dikirim kepada Presiden Federasi di Asia Tenggara. Mereka diajak untuk bisa melihat langsung pertandingan Timnas Indonesia. Makanya saya juga mengundang tanggal 18 November. Semua Presiden Asia Tenggara untuk datang ke Indonesia untuk nonton Indonesia lawan Saudi, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand sudah bertemu langsung Ketum PSSI. Dia berharap ini jadi langkah awal agar bisa memajukan bersama sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia akan coba jadi penggerak dalam merekatkan hubungan antara negara di sektor sepak bola. Karena kemarin juga saya sempat diundang ke Thailand oleh Madam Pang. Nah, kita mau bangun terus solidaritas di Asia Tenggara untuk kita jangan diremehkan oleh negara Asia lain. Nah, kebetulan Indonesia lagi naik daun. Ya, kita gantian. Gak apa-apa, kita coba, kita bangun, lanjutnya. Terkait peluang menuju Piala Dunia 2026, Erick menilai bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi, saat ini kuota negara Asia bertambah dan ini akan coba dimaksimalkan dengan baik. Dia berharap semua pemain dan pelatih timnas bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Skuad Garuda juga siap membuktikan diri bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata saat ini. Jadi, 8,5 itu ya angka yang baik buat Asia dan kita tentu Indonesia ingin coba semaksimal mungkin. Walaupun kita ranking terendah bahkan kemarin di Euronews bicara bahwa ini kalau Indonesia lolos adalah negara yang rankingnya terendah di dunia. Ya lucu-lucuan tapi ya kembali kita harus tetap berjuang ya kita ini negara yang merdeka, ujarnya. Pelatih yang bakal menjadi calon lawan timnas Indonesia, Hervé Renard buka suara soal gol Arab Saudi ke gawang Australia yang dianulir VAR. Arab Saudi bertandang ke markas Australia di Melbourne Rectangular Stadium, Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Laga itu berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Akan tetapi laga pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial. Arab Saudi nyaris saja menang dengan gol Sultan Al-Ghanam di penghujung laga. Gol itu dianulir karena setelah tinjauan VAR dinilai offside. Selepas pertandingan, Hervé Renard menanggapi gol yang dianulir itu. Saya tidak memperhatikan tendangan itu dengan seksama dan saya harus kembali dan melihatnya lebih dari sekali, kata Hervé Renard dikutip dari Al Bilad Daily. Saya tidak yakin apakah Al-Bulaihi berada dalam posisi offside atau tidak, ujarnya. Dengan hasil ini, Arab Saudi masih berada di posisi ke-6 dengan 6 poin. Australia tetap berada di posisi kedua mengumpulkan 6 poin. Selanjutnya, Arab Saudi akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 19 November tahun 2024.